Pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Dengan pendidikan, kualitas hidup rakyat itu dapat dilihat. Namun, perekonomian Indonesia semakin tak menentu. Krisis multidimensional yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya. Kehidupan masyarakat semakin menderita. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau lagi oleh masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan yang dimana sebagai suatu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa dengan notabene masih jauh dari yang diharapkan. Masalah di sana, di sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, tentu saja, dalam hal ini pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa biaya di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu mahal. Biaya pendidikan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menjadi kekhawatiran bagi para orang tua. Pasalnya biaya pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Para orang tua ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi biaya pendidikan itulah yang menjadi hambatan bagi sebagian orang tua. Dan di sini terdapat data di mana masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Di sini terdapat data dari BPS perincian ATS pada setiap jenjang, yaitu tingkat SD sebanyak 161.441 anak, di tingkat SMP sebanyak 688.311 anak, dan di SMA sebanyak 2.244.311 anak. Dari data tersebut kita tahu bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bersekolah. Dan di sini ada beberapa alasan kenapa biaya pendidikan di Indonesia itu mahal. Yang pertama yaitu ketidakmerataan kualitas pendidikan. Di Indonesia ada ketimpangan yang besar antara kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah-sekolah di kota atau di swasta itu menawarkan pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang baik dan pastinya biaya yang mahal dibandingkan dengan sekolah di negeri, di daerah atau di pedesaan. Fasilitasnya kurang mewadahi dan memang biayanya lebih rendah. Maka dari itu banyak orang tua yang tinggal di desa itu mereka memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di kota atau di swasta yang lebih baik fasilitasnya untuk mereka belajar. Dan itu memerlukan biaya yang sangat banyak, dari transportasinya, biaya makannya jika mereka tinggal di luar kota, dan belum biaya tambahan sekolah lainnya. Dan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan di beberapa kalangan masyarakat masih ada pandangan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Beberapa orang tua itu memilih untuk anak-anaknya untuk bekerja dan membantu perekonomian mereka. Padahal pendidikan itu sangat penting untuk mereka, karena dengan kita belajar, kita mendapat banyak pengalaman dan wawasan itu untuk memudahkan kita bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak. Dan yang ketiga itu ada kurangnya pendanaan dari pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran besar untuk pendidikan, jumlah ini masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan di seluruh negeri. Dan akibatnya banyak instansi pendidikan, terutama swasta, biayanya itu lebih tinggi yang diberikan kepada siswa. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Ajeng Patili. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aurel,
bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak dapat bersekolah karena alasan biayanya yang sangat mahal. Dan di sini saya akan memaparkan salah satu berita di mana ada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena terhalang biaya. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia yang berada di bidang pendidikan memiliki program berupa bantuan biaya yang ditujukan kepada anak-anak kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan sekolahnya. Namun, program tersebut nyatanya belum menyentuh seluruh anak di Indonesia. Buktinya, seorang remaja di Gubeng Jaya, Surabaya, Elzain Bayu Arafa yang baru berusia 12 tahun, harus putus sekolah karena alasan biaya. Bayu tidak dapat melanjutkan sekolah dasar meski sebenarnya ia memiliki semangat belajar yang tinggi. Saat rumahnya didatangi oleh tim investigasi dari targetnews.id dan Ketua Yayasan Sohibul Yatim pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Bayu sempat menangis saat mengungkapkan keinginannya untuk tetap bersekolah. Namun, Bayu juga tidak dapat memaksa kedua orang tuanya untuk mencari uang lebih keras lagi. Ibunya Bayu, Ayu Grina, mengaku sangat sedih melihat anaknya yang tidak dapat bersekolah. Menurutnya, penghasilan dari ayahnya Bayu yang hanya bekerja serabutan tidak dapat mencukupi biaya sekolahnya. Ibunya Bayu juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapat ataupun menerima bantuan dari pemerintah seperti program Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, maupun bantuan Pemkot Surabaya dan Dinas Sosial. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatiatul Jihad. Walaupun masih banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya sekolah, dan juga masih ada anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah gara-gara masalah ekonomi keluarga. Akan tetapi, pemerintah telah mencari upaya atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang diadakan oleh pemerintah adalah KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Tentu kita sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah ini? Ya, karena KIP sudah cukup lama diterapkan di Indonesia dan sudah ribuan peserta didik yang menjadi bagian dari KIP. KIP atau Kartu Indonesia Pintar merupakan program bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Nah, bantuan yang didapat dari KIP pun berbeda-beda, tergantung dari si pemegangnya dan dia berada di jenjang sekolah apa. KIP paket A ditujukan untuk peserta didik yang masih SD. Bantuan diberikan sebesar Rp450.000 per tahun. Lalu ada paket B yang ditujukan untuk peserta didik SMP. Bantuan yang diberikan sampai Rp750.000 per tahun. Dan ada juga paket C ditujukan untuk para peserta didik SMA. Bantuan yang diberikan sebesar Rp1 juta per tahun. Dan masih ada lagi paket untuk KIP kuliah. Nah, kalau kita lihat nih, cukup banyak ya bantuan yang diberikan pemerintah bagi para pengguna KIP. Mereka bisa sangat beruntung mendapatkan bantuan dari KIP tersebut dan juga bisa sangat memanfaatkannya. Akan tetapi, KIP bisa juga disalahgunakan, seperti yang ada di video berikut.
Staf sus Presiden bilang banyak anggota DPR dapat kuota KIP kuliah. Ini menarik deh. KIP kuliah itu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Mirip-mirip kayak beasiswa. Bedanya, kalau beasiswa itu buat anak yang berprestasi, kalau KIP itu buat anak yang kurang mampu. Nah, sekarang kalau ini bantuan dari pemerintah, kenapa anggota DPR juga dapat? Masa ngebantu diri sendiri? Apakah biar self-love? Bukan nih. Saya sama Kompas dan Tempo. Ternyata ada orang yang namanya Billy Mambrasar. Beliau adalah staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi. Nah, beliau bilang DPR seharusnya nggak boleh ngurus KIP kuliah. Ini namanya offside administrasi negara, kata beliau. Kalau kita lihat Permendikbud nomor 10 tahun 2020 juga, nggak ada pasal yang nyebut DPR sebagai pihak yang terlibat dalam KIP kuliah. Takutnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan nggak tepat sasaran KIP kuliahnya. Solusinya adalah bikin komite nasional yang tugasnya buat seleksi penerima KIP kuliah. Dan data harus dibuka transparan, biar seluruh masyarakat bisa lihat. Dan nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua ini bukan opini saya, benar-benar cuma rekap dari hasil interview beliau. Nah, bagaimana menurutmu setelah melihat video tadi? Sungguh tidak adil bukan kalau KIP berada di tangan orang-orang yang salah? Kalau KIP digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak dan bahkan lebih dari mampu untuk bersekolah di sekolah yang bagus. Lalu kalau seperti itu, bagaimana nasib anak-anak yang mereka membutuhkan KIP, yang mereka butuh sekolah sedangkan tidak mampu? Mereka bisa saja tersingkirkan oleh orang-orang yang tidak pantas tersebut. Maka dari itu, hal ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah agar tidak terjadi lagi. Kesimpulannya, pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan juga kemajuan suatu bangsa. Namun, biaya pendidikan yang mahal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah harus lebih serius dengan cara menambah anggaran pendidikan, memperbaiki program KIP, dan meningkatkan kualitas guru. Harapannya, semua anak Indonesia bisa dapat pendidikan yang layak.